Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Main, kedua Cepin, ketiga Japa, keempat Gia, kelima WIM, keenam ESA, dan ketujuh ASA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Main yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya, walaupun ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical, Main menurut saya masih aman selama di atas 880. Wajar aja kalau hari ini koreksi, karena kemarin juga candlenya ini terlihat membuat candle doji di area ya bisa dikatakan resisten, terus dia terkoreksi ya. Mungkin minggu depan hari Senin masih bisa melanjutkan penurunan, uji supportnya 880. Nah, selama Main ini di atas 880 cukup aman, tapi kalau Main ini tutup di bawah 820 mending cut loss saja. Kalau yang mau baru beli ataupun yang punya dari atas, cut loss saja kalau Main turun dari 820. Apabila tutup di bawah 880. Selama di atas 880 tetap bisa di hold, karena 880 itu adalah neckline rounding bottomnya dan sempat diuji di April ya. 2 hari breakdown, tapi 2 hari kemudian dia naik lagi ya, bisa dikatakan ini false breakdown. Jadi harusnya Main sudah aman di atas 880. Target saya Main bisa uji 995 sampai 1000. Tapi bisa aja salah, tetap disclaimer on ya. Sesuaikan dengan strategi dan trading plan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Main. Hari ini koleksinya juga tidak disertai volumenya kecil. Jadi ya harusnya minggu depan ada potensi rebound, walaupun harus satu candle lagi. Ya mungkin hari Senin candlenya akan merah, uji support. Kalau tetap bertahan, hari Selasa ada pantulan ke atas. Bisa seperti itu untuk Main. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Cepin yang hari ini ditutup naik tipis 1,13% ke harga 6.675. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical Cepin cukup bagus karena 4 hari Cepin selalu membuat candle rejection saat menyentuh 6.600. Minim-minim Cepin itu tutupnya di 6.600 juga. Itu sudah berapa kali di reject. Di Maret bulan lalu juga 4 kali Cepin mantul juga dari supportnya 6.600. Jadi bisa dikatakan support 6.600 ini cukup kuat untuk Cepin. Dengan membuat candle seperti ini ya, ini bisa pola morning star. Ada potensi rebound untuk Cepin minggu depan. Terdekat uji dinamik resisten EMA 60 di 6.800. Kalau itu mampu di breakout, Cepin akan ke 7.000 ya. Saya targetkan Cepin ke 7.000, tapi tetap ada skenario terburuknya. Misalnya Cepin breakdown ya cut loss saja. Kalau Cepin ini sekalian, kalau saya sih sekalian aja di bawah EMA 200-nya ini cut loss. Kalau turun dari 6.400 ya, cut lossnya bisa di 6.350 sampai 6.330. Dan target profitnya memang dekat ya, di 7.000 sekitar 4,95%. Jadi seperti itu untuk Cepin. Tapi bagus lagi Cepin kalau mampu confirm breakout di atas 7.000, arah selanjutnya ke 7.370 ke resisten 2-nya ini. Jadi seperti itu untuk Cepin. Cepin bisa dikatakan masih bergerak di area range sideway-nya juga ya. Ini range sideway-nya nih supportnya sebenarnya ada di 6.400, tapi di 6.600 sekarang Cepin sudah mampu breakout ya, bisa dikatakan 6.600 ini support kuat Cepin untuk saat ini. Jadi seperti itu, indikator MACD masih membentuk dead cross, garis biru sudah di bawah perbatasan garis nol dan jaraknya cukup lebar. Ya masih menunggu, semoga minggu depan Cepin bisa di atas 7.000. Itu lebih aman kalau Cepin di atas 7.000. Jadi selama di bawah 7.000 ya masih potensi besar Cepin akan mengarah ke EMA 200-nya ini di 6.400.
Jadi yang mau scalping, trading cepat, cari cuan 3-4% ya bisa coba dicepin ya. Tapi ini disclaimer on, silahkan keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk cepin. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Japa yang hari ini ditutup cukup dalam, turun 3,82% ke harga 2010. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa memang didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa tutup pas di dekat supportnya ada di 2000 dan Japa tutup di 2010. Jadi potensi Japa kalau tidak ada pantulan bisa ke arah dinamik support EMA 60 di 1890 karena ini terlihat double top. Ini top. Kalau secara teori penurunannya kalau kompim double top ya dari neckline ke atas ya penurunan Japa bisa sampai 1850 ya ke area support 2-nya ini. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya cut loss-nya agak dalam ya. Nih, kalau cut loss mepet, misalnya cut loss di 1950, kemungkinan ada pantulan di EMA 60. Nah, kan nanggung. Jadi disesuaikan aja. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, lihat gimana keadaan Japa ini. Walaupun memang bisa ada pantulan di area 2000, ini bisa dikatakan juga support kuat karena pernah breakdown di 27 April, tapi di 28 April Japa kembali naik dan juga dulu itu adalah resisten yang cukup kuat. 5 kali Japa coba breakout tapi terus gagal dan tutup di bawahnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan akhirnya di percobaan ke-6 kalinya Japa akhirnya breakout dan rally sampai 2200. Jadi ya bisa dikatakan juga ini di area support kuat terdekat Japa ya. Kalaupun mau spekulasi buy ya coba aja. Kalaupun mau cut loss mepet ya cut loss saja. Kalau turun dari 1950 bisa cut loss, target profit, resisten double topnya di 2140. Jadi profitnya sekitar 6,82%, cut lossnya di 1940 sekitar 2,9%. Jadi risk rewardnya 1:2. Bisa seperti itu juga kalau mau beli Japa. Ya, seperti itu untuk Japa. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross. Volume biasa aja, belum terlihat yang signifikan. Ya, semoga aja minggu depan Japa tetap mampu mempertahankan supportnya di 2000. Seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Gia yang hari ini ditutup naik 1,25% ke harga 324. Kalau dilihat transaksi asing, 3 hari minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Gia memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Gia cukup menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena Gia hari sebelumnya di hari Selasa membuat candle bisa dikatakan doji dan hari ini Gia rebound, volume lumayan meningkat. Jadi potensi minggu depan Gia bisa rebound terdekat uji dynamic resisten EMA 60 di 340. Potensi upside-nya aja sekitar 5% dan cut loss kalau turun dari 310 bisa cut loss di 310. Jadi risk rewardnya masih masuk 1:1, tapi bagus lagi kalau Gia mampu breakout 340. Arah selanjutnya Gia bisa sampai 378. Ya, target saya 378 dan lebih bagus lagi kalau Gia bertahan atau breakout dari 378. Potensi arah bisa ke 480. Tapi itu untuk tren jangka menengah ya. Mungkin ya 3-6 bulan ke depan. Tapi untuk tren jangka pendeknya ya Gia harus berusaha naik dulu ke atas 378. Ini sekarang ideal, yang penting sabar. Kalau dibawa Gia sideways yang tipis-tipis seperti ini dari story sebelumnya ya, dia naik turun tipis-tipis ya. Kalau Bapak Ibu siap dengan seperti itu resikonya, ya boleh buy. Indikator MACD juga garis biru mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga terbentuk. Volume Gia meningkat ya, lumayan 2 hari ini meningkat. Jadi ya ada potensi rebound untuk minggu depan. Seperti itu untuk Gia.
Kita langsung saja ke saham kelima, ada WIM yang di hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,33% ke harga 740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM juga di area support. Ya, kemungkinan juga minggu depan WIM ada pantulan terdekat ke 830. Cukup tinggi juga ya. Kalau WIM ke atas sekitar 11%. Terlalu tinggi. Kalau saya lihat ya kemungkinan ke 795 ini aja lah terdekat untuk WIM ya. 795 sampai 800. Dan kalaupun Bapak Ibu mau beli ya cut loss saja kalau turun dari 715, bisa cut loss di 710 atau 705. Risk rewardnya masuk, kalau tertarik ya boleh untuk beli. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Sayangnya volume memang belum ada. Tetapi tetap perlu hati-hati ya kalau baru mau beli WIM. Seperti saya bilang tadi, cut loss kalau turun dari 715. Tapi ini disclaimer on ya. Silakan dianalisa kembali, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk WIM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada ESA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,76% ke harga 334. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA potensinya sepertinya masih bisa koreksi, dan memang kalau mau idealnya beli ESA ini di 320. Jadi tunggu aja, ESA ini wait and see lebih bagus. Tunggu turun sampai 324, 322 bisa spekulasi buy. Cut loss kalau turun dari 310, bisa cut loss di 308 atau 306, atau disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Dan target profit ESA kalau buy on weakness, buy on support, di area support ini terdekatnya ya ke 340. Ini 340 sampai 354 ya. Nih target untuk ESA. Dan lebih bagus lagi kalau ESA ini bisa kembali ke atas 370. Jadi seperti itu. Untuk ESA yang punya dari atas bagaimana ya, tetap hold aja kalau yang belum cut loss. Tapi siap-siap di bawah ESA sampai 320. Dengan resiko terburuk kalau ESA breakdown, ESA bisa sampai 260 kembali uji neckline-nya ini ya. Jadi ya harusnya cut loss saja kalau turun dari 320. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss ya dari harga 322 aja sampai 262 itu sudah floating loss sekitar 18% dan cukup dalam. Untuk balik ke harga beli di atas ini juga perlu waktu yang cukup lama. Kalaupun mau approach down juga banyak biaya, banyak dana yang harus dikeluarkan biar lebih dekat approach-nya, dan juga ya belum tentu juga naik. Jadi kalau untuk ESA ini, kalau trading ya harus siap cut loss lah di saham-saham seperti ESA ini. Ya karena kalau naiknya agak lama kalau udah turun downtrend. Jadi seperti itu untuk ESA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada ASA yang hari ini ditutup cukup dalam, terkoreksi 3,31% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA asalkan nggak breakdown dari 2000 cukup aman untuk ASA. Tapi kalau ASA breakdown dari 2000, potensi selanjutnya ASA akan ke support 2-nya di 1800, dan di situ juga ada EMA 60. Jadi yang Bapak Ibu nggak mau cut loss, misalnya minggu depan breakdown dari 2000, ya siap-siap dibawa resikonya sampai 1800. Kalau 1800 itu nggak mau juga dijual, ya harus selanjutnya ke 1600. Jadi seperti itu untuk ASA. Semoga minggu depan ASA masih bisa atau mampu mempertahankan supportnya di 2000. Jadi kalau jebol perlu hati-hati, tapi selama bertahan di atas 2000, ESA cukup aman dan kemungkinan akan bergerak sideways di range harga supportnya 2000 dan resistennya 2300.
Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi ada candle merah? Mending nunggu ada candle hijau. Misalnya di hari Senin membuat candle hijau dan minimal tutup di 2060, kalau saya berani spekulasi buy. Saya akan cut loss kalau ternyata di hari Rabunya kembali koreksi dan breakdown dari 2000, berarti ya potensinya memang arahnya ke bawah, mending cut loss saja. Jadi seperti itu ya, tapi disesuaikan lagi dengan ya strategi masing-masing ya. Seperti itu aja untuk ESA masih uptrend, tapi ASA masih uptrend, tapi ASA sudah di bawah EMA 20-nya. Jadi ya perlu hati-hati. Kalau saham uptrend harusnya nggak di bawah EMA 20. Kalau di bawah EMA 20, potensinya saham uptrend itu akan mengarah ke EMA 60. Nah, EMA 60-nya ini jauh. Jadi ya potensinya dia akan ke bawah dulu kalau gagal bertahan di 2000. Jadi seperti itu untuk ASA ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plannya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chart dan juga akan dianalisa kembali setiap malam. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Ucapkan juga selamat liburan selama 3 hari ini. Ya juga yang nggak liburan bisa buat belajar menganalisa saham mumpung ada waktu libur. Jadi seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.